diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Jadi pemimpin yang bodoh itu bukan terus akhirnya nggak lulus SD, enggak. Yang dimaksud imaratus sufaha itu pemimpin yang tidak paham din, agama. Apa kira-kira yang akan terjadi ketika pemimpin yang tidak paham din diangkat sebagai pemimpin? Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita membahas tentang masa depan Islam sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa masa depan ada di tangan Islam. Artinya Allah dan Rasulnya mengabarkan Islam akan kembali memimpin dunia ini, dan itu sebuah kepastian, pasti. Karena Allah tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi golongan mukmin ini pasti menang, karena yang memberi jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sekarang tentunya untuk menuju ke sana, Rasulullah memberikan kabar ada beberapa mihnah, ujian, cobaan, tribulasi kehidupan yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah pada periodisasi sejarah yang keempat. Dan ini fase yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah di mana kita hidup sekarang ini. Dan skopnya global, tidak hanya Indonesia, tapi skopnya global. Ya. Apa bentuk mihnah, ujian, tantangan, tribulasi itu? Rasulullah mengabarkan, yang pertama, direndahkan golongan mukmin. Artinya golongan mukmin tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Dalilnya Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di antara manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran.
Waliya'lamallahu alladziina amanu. Dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pada periodisasi sejarah yang keempat ini golongan mukmin tidak lagi sebagai subjek tapi sebagai objek. Bahkan golongan mukmin dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan kafir. Oleh karena itu, kalau dia mengaku sebagai seorang mukmin, insya Allah berikan keistiqomahan. Karena yang memberikan keistiqomahan itu Allah. Golongan mukmin, insya Allah dia akan tetap istiqomah, memberikan walaknya, loyalitasnya, dukungannya, kecintaannya hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik, tidak ada koma. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Innama, ini bentuk takkid, penegasan. Hanya saja, jadi sesungguhnya auliamu, walimu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Allah berjanji, kalau itu sudah diaplikasikan oleh hamba Allah yang mukmin, Allah memberikan reward. Dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Allah berjanji, wa may yuti'illaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, sebagai walinya, sebagai penolongnya, fa inna hizballah humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu maknanya kemenangan yang hakiki. Apa? Di dunia insya Allah dimuliakan oleh Allah, di akhirat al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Ini. Oleh karena itu Rasulullah memberikan penegasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunayu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan wala kita berikan hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja, dan kita barok terhadap orang-orang kafir,
orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Kenapa? Aulia mereka beda. Kalau golongan mukmin, aulianya Allah, Rasul, orang mukmin. Kalau orang-orang kafir, musyrik, munafik, aulianya setan, at-taghut. Nah, ini. Jadi Rasulullah menegaskan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan tajida 'abdun ta'mal iman, wa in kathara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik." Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal-bara. Jadi walaknya diberikan pada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja, dan dia bara pada orang-orang kafir, musyrik, munafik, pada setan, pada at-taghut. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mihnah, tantangan yang kedua yang akan dihadapi oleh golongan mukmin pada periodisasi sejarah yang keempat ini. Banyak umat ini, umat Rasulullah, kembali kepada agama berhala. Apa maknanya itu? Rasulullah mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqamus saah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Daud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah ini mengikuti ahlus syirik. Artinya apa? Semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Semakin banyak. Buktinya sudah ada enggak di Malang? Apa itu? Apa itu? Sesajen dan dupa. Semakin akhir zaman, yang mengikuti kesyirikan semakin banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Padahal Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Inginkah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, maka amal-amalnya hapus. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, bangun masjidnya, bangun pesantren, panti, dan sebagainya,
hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam. Bahkan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama-ulama hadis, mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Al-Khawtun Nabi, telaga Nabi. Akhirnya alhamdulillah ditemukan kurang lebih 34 hadis sahih. Dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan, Rasulullah mengabarkan ada 2 kelompok umat Rasulullah yang akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan telaga Al-Kautsar itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya sebanyak bintang di langit, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari misik. Tapi dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan 2 kelompok umat Rasulullah yang akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar itu. Siapa mereka? Nah, ini perlu ya kita jadikan perhatian. Yang pertama ahlul bid'ah, dan yang kedua ahlul maksiyah. Siapa ahlul maksiyah? Umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia dia membenarkan kebohongan penguasanya dan dia mendukung kezaliman penguasanya. Ini yang akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Oleh karena itu Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, ketika beliau menafsirkan hadis yang saya bacakan tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailu min ummati al authan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok dari umat Rasulullah ini mengikuti ahlus syirik, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umat Rasulullah ini menyembah al-authan, menyembah berhala. Apa makna menyembah berhala di situ? Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, jadi syekhnya para syekh. Beliau menafsirkan hadis itu. Jadi itu yang dimaksud hadis itu, syirkul luhuq bil musyrikin dan syirkul kusur wa dustur. Jadi yang pertama itu syirik, ya, yang kita lihat, ya kan, ya, syirik dalam arti itu yang sering kita lihat, seperti ke mana itu, Nyai Roro Kidul, Cimat, ya, terus apa lagi, ya, macam-macam sudah itu. Dukun nasib, kalau dukun pijet enggak masuk, ya. Dukun nasib, nah itu masuk syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari adinul haq ini. Nah itu. Kemudian yang kedua itu yang dimaksud syirik dalam aspek aturan. Kalau yang pertama syirik dalam aspek ibadah, yang kedua syirik dalam aspek sistem,
aturan. Beliau akhirnya mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik. Itu fatwa Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Jadi kembali kepada agama berhala sudah mulai banyak kita saksikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Sudah nyata. Dan ini tantangan bagi golongan mukmin yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, meninggalkan budaya muslim. Artinya tasabbuh bil kuffar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa tira'an bi tira'in hatta la dakhalu juhra dabbin. Tapi itu mungkulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir itu. Jadi Rasulullah memberikan dengan bahasa kinayah, kiasan. Kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi ini warning, peringatan dari Rasulullah. Ya. Sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi niru-niru saja dilarang oleh Rasulullah. Begitu kita potret kondisi umat Islam kontemporer, kekinian, coba kita saksikan. Tidak hanya tasabbuh, niru-niru, tapi realitasnya ittiba'ul kuffar, ngikuti orang kafir. Benar enggak? Itulah realitas umat. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Niru-niru adat istiadat. Makanya ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wan nasara." Apakah yang kau maksudkan itu sikap, perilaku, budaya Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya kenapa Rasulullah dengan tegas menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Nah sekarang ini kita dipaksa lewat Islam Nusantara untuk niru-niru budaya Hindu. Benar enggak? Ya. Bahasanya ilmiah. Apa itu? Membangkitkan kearifan budaya lokal. Kan elegan bahasanya, enak didengar ya. Tapi kalau ditimbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kita disuruh untuk kembali kepada budaya syirik. Membangkitkan kearifan budaya lokal. Akhirnya dimunculkan acara bersih desa. Bikin nasi tumpeng, buah dibuat gunung-gunungan, terus diperintah untuk dikelilingkan di desa supaya desanya selamat. Padahal yang memberi keselamatan Allah. Jadi kita dipaksa untuk kembali membangkitkan budaya syirik. Astagfirullah. Bahkan pembiayaan terbesar dari mana?
Live for All Foundation, sebuah yayasan yang cukup besar, yang pusatnya di Jakarta, yang disupport oleh Zionis Yahudi dan Kristen Zion Amerika. Tujuannya apa? Supaya umat Islam di Jawa ini kembali seperti 500 tahun yang lalu. Kalau 500 tahun yang lalu di Jawa ini mayoritas Hindu. Ini Pak. Tapi bahaya, bahasanya kan elegan, membangkitkan kearifan budaya lokal. Nah ini. Terus apa? Kalau di selatan, larung laut, dikemas dengan pariwisata, ya kan? Dikelambeni dengan alasannya untuk membangkitkan pariwisata. Ini halus sekali, tapi kita benar-benar nanti ada masanya di mana kita tidak bisa membedakan mana itu syirik dan mana itu tidak syirik, karena semakin tipis perbedaannya. Hati-hati, Rasulullah sudah ngasih kabar. Ini tantangan bagi golongan mukmin pada periodisasi sejarah yang keempat ini. Kemudian Al-Quran hanya tulisan. Artinya apa? Al-Quran tidak lagi dijadikan way of life, jalan kehidupan. Dia mencari jalan-jalan yang lain. Padahal Allah sudah tegas dalam surah Al-An'am ayat 153 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini, kata Allah, inilah jalanku, jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, kata Allah, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang lain itu, kata Allah, bisa mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan siratal mustaqim hanya satu, ad-dinul Islam. Semua jalan, sistem hidup, konsep hidup, tatanan hidup selain Islam sesat dan batil. Ini harga mati loh, harga mati ini. Ya. Kita harus punya prinsip seperti itu. Jalan-jalan selain ad-dinul Islam, sistem hidup, tatanan hidup, konsep hidup selain ad-dinul Islam sesat dan batil. Ini tidak boleh dipandang remeh. Ini prinsip kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan yang selanjutnya, diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Jadi pemimpin yang bodoh itu bukan terus akhirnya nggak lulus SD, enggak. Yang dimaksud imaratus sufaha itu pemimpin yang tidak paham din, agama. Apa kira-kira yang akan terjadi ketika pemimpin yang tidak paham din diangkat sebagai pemimpin? Rasulullah mengabarkan akan terjadi fasad,
kerusakan dalam semua lini kehidupan. Jadi wudhunya saja, habis basuh muka langsung basuh kaki. Ini wudhunya. Tapi diangkat jadi pemimpin rakyat. Ini bukan fitnah loh, nyata loh. Hak. Banyak saksinya. Bahkan satu saat, tahu Bu Khofifah itu dulu jadi Menteri Sosial ya. Ya. Monggo Bu Khofifah jadi imam. Nah, kalau wanita suruh jadi imam, makmumnya laki-laki, itu fikih dari mana ini? Kira-kira khusyuk dah sholatnya? Astagfirullah. Ini hak loh Pak, bukan fitnah, nyata. Tapi diangkat jadi pemimpin. Nah, kalau sudah imaratus sufaha, implikasinya akan terjadi fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan. Rusak tatanan ini. Ini implikasinya. Kemudian tantangan yang selanjutnya, Rasulullah mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhum fiha. Du'at, da'i, yang mereka berada di pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Ini penyeru-penyeru yang berada di pintu-pintu jahannam. Kalangan liberal. Terus apalagi Islam Nusantara. Itu sampai mengeluarkan fikih Islam Nusantara. Fikih itu ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, Islam Nusantara dari fikihnya itu tadi itu mendukung pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 144 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah memberikan peringatan. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya. Tapi lewat Islam Nusantara dibolehkan memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Astagfirullah. Dan yang kedua, yang sangat krusial dari fikih Islam Nusantara, yaitu menerima ajaran pluralisme agama, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Yang ketiga, yaitu membangkitkan kearifan budaya lokal. Ini Pak. Jadi ini kolaborasi ajaran liberal, liberalisme,
Artinya dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Nah, ini liberalisme. Mulai dari masalah yang prinsip, akidah, tafsir Al-Quran. Itu sekarang di kampus-kampus IAIN dipaksakan untuk menerima tafsir hermeneutik, tafsir ala Kristiani, tafsir hermeneutik. Tafsir hermeneutik itu untuk menafsirkan Bible. Nah, sekarang dijadikan mata kuliah wajib di kampus-kampus IAIN seluruh Indonesia. Kemudian jadi ada dekonstruksi, dibongkar hal-hal yang aksioma, hal-hal yang paten, yang baku, yang qat'i, itu dibongkar. Akidah yang kita punya keyakinan inna dina indallahil Islam diganti dengan pluralisme agama. Tafsir Al-Quran dari ulama-ulama mufassir itu semua nggak dipakai, ya kan? Tafsir Ibnu Hisham, tafsir Ibnu Katsir, dan siapa pun mufassir dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah dibuang, diganti dengan tafsir hermeneutik. Kemudian syariat Islam dibongkar lagi, ya kan? Sehingga akhirnya mereka memunculkan yaitu yang sering disebut dengan kontekstual. Mereka mencoba untuk merubah aturan syariat itu. Itu kalau umat Islam minoritas, kalau mayoritas ya bolehlah menikah dengan orang kafir. Astagfirullah. Bahkan sampai hukum waris 1:2, ya kan? Perempuan 1, laki-laki 2 bagian. Itu dengan alasan liberalisme agama. Mereka melakukan dekonstruksi, membongkar aturan-aturan syariat itu, sehingga akhirnya dia rubah dengan 1:1 supaya adil. Ini ra'yu, sudah akal, tidak mau terima dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hukum waris 1:2, perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Ini Pak, ini du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru dai-dai yang menyesatkan umat. Sekarang ini banyak sekali. Selamatkan keluarga kita dari bahaya tapi alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Pusat Stat 2005 mengeluarkan fatwa liberalisme, pluralisme, sekularisme haram hukumnya bagi umat Islam Indonesia. Jadi alhamdulillah ulama-ulama kita di Indonesia masih istiqomah mengeluarkan fatwa liberalisasi Islam, pluralisme agama, sekularisme, pemisahan agama dan politik haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama, itu menghancurkan akidah umat Islam. Jadi dilarang mengucapkan salam pluralisme agama. Apa salam pluralisme agama? Assalamualaikum
Salam sejahtera, selamat malam, jadi lengkap, kafah, ya. Dilarang. Dan itu fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Alhamdulillah didukung oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Jadi yang pertama kali mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama itu adalah Majelis Ulama Jawa Timur. Alhamdulillah ulama kita masih istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mengabarkan tantangan yang selanjutnya yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah pada fase keempat ini. Allah timpakan penyakit al-wahan di tengah-tengah umat Rasulullah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas qas'atiha, mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan. Ya. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Apakah kami minoritas? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsaitai. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis ini warning, peringatan, jangan sampai umat Islam punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam, lebih khusus di Indonesia, punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan, walayantazi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Walayakdifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karhiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghingap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah cabut rasa takutnya dari hati orang-orang kafir. Jika apa yang terjadi, Pak? Kualitas umat Islam seperti buih. Jadi ketika LBP, tahu ya LBP, mengeluarkan fatwa, ayo yang umur 60 tahun jangan ke masjid, karena masjid sangat membahayakan. Masjid monster yang menakutkan. Ibadah cukup di rumah saja bagi yang umur 60 tahun. Akhirnya Menteri Agama kita buat edaran, ya kan, yang 60 tahun tidak boleh ke masjid. Sholatnya harus berjarak 1 meter, dan dilarang mengedarkan kotak amal. Ketika LBP mengeluarkan fatwa, ya kan? Jadi ini fatwanya ulama atau fatwanya orang kafir? Orang kafir. Jadi ketika aturan sudah ditetapkan, masuk Natal, Tahun Baru, Imlek,
dikunci, ya kan? Sehingga akhirnya aturannya tidak berjalan, dibatalkan. Tapi begitu umat Islam masuk pada bulan haram, Rajab, Sya'ban, mau masuk Ramadan, dibuka lagi. Awas, lebih mematikan. Karena apa? Ini omnya. Nanti mungkin mendekati Ramadan, uminya sangat mematikan. Qala, orang kafir. Sehingga akhirnya langsung disikapi dengan sami'na wa ata'na. Astagfirullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi. Jadi insya Allah kita lanjutkan Jumat ganjil ya. Jumat ganjil lagi, kita lanjutkan masalah penyiksaan terhadap kaum muslimin dan huru hara di akhir zaman. Insya Allah Jumat ganjil kita bahas kembali. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta